Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan penyelenggaraan jenazah. Tentunya penyelenggaraan jenazah ini mencakup 3 hal. Yang pertama adalah memandikan jenazah, mengkafaninya, dan yang ketiga adalah menyolati jenazah. Ada beberapa peralatan yang perlu untuk kita sediakan. Jadi alat-alat yang perlu untuk kita sediakan ketika kita akan menyelenggarakan jenazah. Yang pertama yang kita butuhkan adalah gunting besar. Fungsinya adalah untuk membantu melepas pakaian si mayit. Yang kedua adalah alat cukur, yaitu untuk mencukur bulu-bulu mungkin sekitar ketiak dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga dibutuhkan gunting kecil, ya, tujuannya adalah untuk memotong dan membersihkan kumis apabila kumis si mayit panjang. Kemudian dibutuhkan juga daun bidara yang sudah dilembutkan, kapur barus yang juga dilembutkan juga. Dan dibutuhkan juga sarung tangan untuk pengaman bagi yang memandikan jenazah, dan juga dibutuhkan kain untuk membersihkan kotoran-kotoran yang melekat pada si mayit. Ini adalah peralatan yang dibutuhkan ketika kita memandikan jenazah. Adapun peralatan yang digunakan untuk mengkafani mayit, yang diperlukan yang pertama adalah kain kafan, ya, berwarna putih sebanyak 3 helai. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tali, ya, tali dari kain. Adapun jumlahnya sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan ketika mengikat jenazah tersebut, dan dianjurkan untuk ganjil, jumlahnya ganjil. Dan yang terakhir adalah kain penutup dari aurat jikalau hal ini dibutuhkan. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memandikan jenazah, beberapa hal yang perlu untuk kita persiapkan dan kita lakukan. Yang pertama adalah mencampur daun bidara yang sudah dilembutkan dengan air. Jadi dengan 1 ember air dicampur. Kemudian yang kedua adalah mencampur kapur barus yang sudah dilembutkan dengan air juga. Ini merupakan persiapan-persiapan sebelum kita melakukan atau memandikan jenazah. Persiapan yang lain, ya, sebelum kita memandikan jenazah, yang pertama adalah melepaskan pakaian si mayit. Jadi pakaian si mayit yang digunakan oleh si mayit dilepaskan, dan ini kita bisa minta bantuan gunting, ya, agar kemudian mudah untuk melepaskan pakaian tersebut dan tidak berpotensi untuk menyakiti si mayit. Maka dipotong dan digunting pakaian-pakaian tersebut, ya, sesuai dengan yang diperlukan dan dibutuhkan, sehingga kemudian bisa dilepaskan dari tubuh si mayit. Jikalau diperlukan, maka dimiringkan tubuh si mayit ke arah kiri atau ke arah kanan agar kemudian bisa mengambil pakaian dengan sempurna, sekali lagi tanpa menyakiti si mayit, sehingga kemudian bisa membuka dan melepaskan pakaian itu dengan sebaik-baiknya. Dan perlu diperhatikan di sini bahwa tentunya ketika kita melepaskan pakaian si mayit, kita meletakkan kain, ya, di atas aurat, ya, aurat yang yaitu di antara pusar sampai lutut, kain yang agak tebal sehingga kemudian bisa menutupi aurat si mayit dan tidak nampak dan tidak kelihatan oleh orang-orang yang hadir di sekitar atau orang yang memandikan mayit tersebut. Kemudian setelah itu adalah menggerak-gerakkan sendi mayit. Jadi sendinya digerak-gerakkan agar kemudian lemas, tidak kaku, sehingga kemudian mudah bagi orang yang memandikan mayit tersebut untuk menggerak-gerakkan badan ataupun anggota tubuh si mayit ketika mencuci atau ketika memandikan mayit tersebut. Kemudian setelah itu adalah memotong kumis. Jika memang kumisnya panjang,
maka dipotong dengan gunting kecil yang kita sebutkan tadi, kita rapikan sehingga kemudian kumis itu nampak rapi dan bagus. Kemudian setelah itu kita mencukur ya bulu, khususnya bulu ketiak, dengan alat pencukur yang sudah kita sediakan, sehingga kemudian bulu ketiak itu bisa kita hilangkan dan dia bisa dimandikan dengan bersih. Setelah mencukur rambut-rambut di sekitar ketiak, maka kemudian mendudukkan si mayit, ya, berusaha untuk mendudukkan si mayit, dan itu pun duduknya bukan pada posisi 90 derajat, tapi pada posisi agak miring. Kemudian setelah itu menekan-nekan perutnya, ya, menekan-nekan perut, sekitar perut si mayit. Tujuannya adalah agar kotoran-kotoran yang ada di dubur ataupun di sekitar kemaluan si mayit keluar, ya, sehingga kemudian tidak mengganggu proses pemandian dan juga proses pengkafanan si mayit nanti. Kemudian setelah itu adalah membersihkan di sekitar dubur. Jadi setelah kita membersihkan setelah kita tekan-tekan, setelah bersih, ya, setelah kita tekan-tekan perut si mayit, maka kemudian kita letakkan kembali si mayit dan kemudian kita miringkan si mayit ke sebelah kiri, ya. Kemudian kita bersihkan menggunakan kain yang sudah kita sediakan tadi itu, ya. Kita gunakan kain untuk membersihkan kotoran sekitar dubur dan juga kotoran sekitar kemaluan, tentunya dengan siraman-siraman air agar kemudian semakin bersih proses pembersihan si mayit, proses pembersihan si mayit ini. Kemudian setelah proses ini selesai, ini merupakan muqaddimah, maka kita pada proses atau sebelum kita memandikan si mayit, yaitu mewudhukan si mayit. Jadi kita mewudhukan si mayit sebagaimana kita berwudhu ketika sholat. Maka kita mencuci tangan si mayit 3 kali, ya, mencuci tangannya 3 kali dengan pelan-pelan, ya. Baru kemudian kumur bagi si mayit, yaitu dengan membasahi bibirnya, ya, membasahi bibir dan dibersihkan, ya, dengan air, dan juga memasukkan air ke hidungnya untuk dibersihkan, memasukkan air ke hidungnya agar kemudian dibersihkan, dan ini seperti al-istinsyaq, ya, seperti membersihkan air dengan membersihkan hidung dengan air. Kemudian setelah itu adalah mencuci wajah, jadi mencuci wajah si mayit, ya, dan ini dilakukan 3 kali. Kemudian mencuci tangan sampai ke siku 3 kali, ya. Dimulai dari tangan kanan, baru kemudian tangan kiri masing-masing 3 kali. Kemudian mencuci kepala 1 kali, dan dilanjutkan dengan mencuci telinga. Mencuci kepala dilanjutkan dengan mencuci telinga, dan yang terakhir adalah mencuci kaki kanan dan kaki kiri masing-masing 3 kali, didahului dengan kaki kanan. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah proses ini, ya, maka kemudian setelah itu memulai untuk mencuci dan memandikan mayit dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Dimulai dari kepala, jadi kepala dicuci dengan air dan kemudian digosok-gosok sampai bersih, ya, di sekitar kepala, muka dan lain sebagainya, ya. Digosok-gosok sampai kemudian bersih. Kemudian mencuci bagian kanan dari tubuh si mayit. Jadi dahulukan tubuh bagian kanan dulu dari si mayit, dicuci setangan, ya. Kemudian setelah itu memiringkan mayit ke sebelah kiri agar kemudian mudah bagi dia untuk apa? Mudah baginya untuk membersihkan tubuh bagian kanan, punggung dan juga sebagainya. Dan jangan lupa untuk memasukkan air ke dalam aurat si mayit, ya, agar kemudian bisa dibersihkan, ya, bisa dibersihkan dengan bersih. Baru kemudian mencuci kaki sebelah kanan si mayit. Baru kemudian berpindah ke sebelah kiri, melakukan hal yang sama, ya. Mencuci anggota tubuh bagian kiri, dicuci, ya, digosok dengan air yang dicampur dengan daun bidara, ya. Dan juga memasukkan air ke dalam aurat si mayit agar kemudian bersih, dan dimiringkan si mayit ke arah kanan agar mudah untuk mencuci bagian tubuh sebelah kanan, khususnya sebelah kiri, agar mudah mencuci tubuh bagian kiri si mayit, khususnya di bagian punggung bagian bawah dari
tubuh si mayit. Baru kemudian setelah itu adalah mencuci kaki si mayit. Dan ini dilakukan sebanyak 2 kali dengan proses yang sama. Jadi proses yang sama dimulai dari tubuh bagian kanan, kemudian disiram, dimiringkan lagi ya, sehingga mudah untuk membersihkan bagian tubuh bagian bawah. Kemudian dilanjutkan dengan kaki, kemudian berpindah ke tubuh bagian kiri dengan cara yang sama yang kita telah jelaskan tadi. Maka kita bisa katakan bahwa mencuci mayit dengan daun bidara dilakukan sebanyak 2 kali. Dan yang terakhir adalah mencuci mayit atau menyiram mayit dengan dengan air yang dicampur dengan kapur barus. Dan ini dilakukan 1 kali saja. Jadi mulai dengan kepala disiram tanpa digosok dan lain sebagainya, hanya disiram saja. Kemudian anggota tubuh bagian kanan ya, tubuh bagian kanan, dan juga menyiram auratnya ya, aurat dari si mayit. Kemudian memiringkan tubuh si mayit ke sebelah kiri agar kemudian dibersihkan tubuh bagian kanannya, bagian bawah dan lain sebagainya. Maka kemudian dicuci dengan kakinya dengan air yang dicampur dengan kapur barus. Setelah itu dilakukan bagian tubuh sebelah kiri seperti itu juga ya, dicuci dan dimiringkan ke sebelah kanan ya, mayit dimiringkan ke sebelah kanan agar kemudian mudah untuk dicuci tubuh bagian bawahnya. Demikian juga selanjutnya dicuci bagian kaki. Maka setelah ini semua selesai, sudah proses pencucian jenazah atau pemandian jenazah telah kita lakukan. Setelah kita selesai melakukan ini, maka hal yang lain yang harus kita lakukan adalah mengganti kain yang basah, kain yang basah yang menutupi aurat tadi dengan kain yang baru, mengganti dengan kain yang baru. Kemudian yang kedua adalah mengeringkan tubuh si mayit ya, dengan handuk sampai kering, sehingga kemudian memudahkan kita untuk proses mengkafani si mayit. Setelah selesai ini semua, maka sekarang kita memindahkan si mayit ke tempat atau ke meja yang sudah disiapkan kain kafan di dalamnya. Jadi ada 3 helai kain kafan yang tentunya di bawahnya sudah ada tali-tali disiapkan untuk mengikat kain kafan ini. Ketika proses mengkafan ini, kita pindahkan mayit ke tempat yang sudah siap kain kafan di atasnya. Ya, ada 3 helai kain kafan yang sudah kita siapkan, yang di bawahnya ada tali-tali siap untuk diikat ya. Sebelum ditutup kain kafan ya, maka dianjurkan untuk memberikan minyak wangi, wewangian di tempat sujud dari anggota sujud dari si mayit, yaitu di kening, di kedua belah telapak tangan, di lutut dan juga di kaki ya. Kemudian setelah itu ditutup kain kafan ini ditutup ya. Yang pertama, kain kafan pertama ditutup ya. Dimulai dari sebelah kanan, baru kemudian sebelah kiri. Dan tentunya tidak lupa ketika kita menutup kain kafan ini, kita mengambil penutup aurat ya, yang penutup aurat yang menutupi aurat si mayit, kita ambil, kita lepaskan dari si mayit, baru kemudian kita sempurnakan penutupan kain kafan yang pertama, helai pertama dari kain kafan ini. Baru kemudian kita lanjutkan kain kafan yang kedua, dimulai dari sebelah kanan, sebelah kiri. Kemudian setelah itu kain kafan yang ketiga dari sebelah kanan ke sebelah kiri juga. Yang terakhir adalah proses pengikatan ya, diikat kemudian mayit ini dengan kain kafannya diikat di tubuhnya, di tengah, di kakinya, kecuali di kepala atau wajahnya. Jadi proses penutupan wajah ini terakhir ya. Sebelum proses penutupan wajah ini, diperbolehkan bagi keluarga dan kerabat si mayit untuk datang mencium dan mendoakan si mayit agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah proses ini selesai semua, maka kemudian ditutup kepala si mayit dan diikat dengan tali ya. Dan ini merupakan pengikatan terakhir. Tidak ada kesempatan lagi bagi keluarga si mayit untuk melihat wajah si mayit sekali lagi. Maka setelah ini selesai proses pengkafanan untuk si mayit ini. Proses yang terakhir adalah proses menyolati si mayit ya.
si mayit kita letakkan pada sebuah tempat, kemudian setelah itu kita berdiri. Ya, kalau laki-laki maka kita berdiri sejajar dengan kepala, kalau perempuan kita berdiri di sekitar perut, ya, di perut si mayit. Maka kemudian kita bertakbiratul ihram. Jadi takbir dalam salat mayit ada 4 takbir. Takbir yang pertama Allahu Akbar, kemudian kita bersedekap, ya, meletakkan tangan kanan di tangan kiri di depan dada. Takbir yang pertama kita membaca surat Al-Fatihah, ya, membaca surat Al-Fatihah. Selesai membaca surat Al-Fatihah sempurna, maka kemudian kita bertakbir untuk takbir yang kedua, yaitu Allahu Akbar, kemudian membaca salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Selesai bersalawat, takbir yang ketiga Allahu Akbar. Di sini berisi doa, mendoakan si mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Allahumma ighsilhu bil ma'i wasajjal barad. Allahumma nakkihi min al-khataaya kama yunqqa ath-thawbu abyad min ad-danas. Allahumma adkhilhu al-jannah wa a'idhu min adzabin nar. Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi. Ini merupakan doa yang dibaca ketika kita takbir pada takbir yang ketiga, ya. Kemudian setelah kita berdoa untuk si mayit, baru kemudian takbir yang keempat Allahu Akbar. Berhenti sejenak, baru kemudian salam 1 kali ke arah kanan, Assalamualaikum warahmatullah. Setelah ini maka selesailah proses penyelenggaraan jenazah, ya, mulai dari memandikan, mengkafani, dan yang terakhir adalah menyolati jenazah ini. Ini mungkin yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.